Mumpung lagi hot-hotnya, lagi hangat-hangatnya bahan bakar oplosan, BBM oplosan. Ini buntut dari temuan dari Kejaksaan Agung terkait korupsi di Pertamina. Ya, Kejaksaan Agung mengatakan bahwa ada oplosan ya, bahan bakar dioplos antara Pertalite dengan Pertamax, bahkan antara premium dengan Pertalite dan juga Pertamax dioplos ya. Dan tentu saja ini diduga akan mengakibatkan kerusakan dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar oplosan ini. Opini saya Dr. Roy kali ini juga tertarik untuk membahas bahan bakar oplosan yang bisa merusak tubuh Anda. Ya. Tapi yang saya bahas bukan masalah Pertalite atau Pertamax atau premium, ya, tetapi jenis bahan bakar yang lain yang dioplos. Ya. Tubuh kita ini bisa menggunakan dua jenis bahan bakar. Yang pertama adalah gula darah atau glukosa. Yang kedua adalah keton yang berasal dari lemak. Gula darah itu berasal dari karbohidrat. Nah, dalam keseharian ternyata kita ini mengkonsumsi bahan bakar oplosan tersebut. Ya, bahan bakar yang masuk ke dalam tubuh kita ini yaitu gula darah dan lemak atau keton tadi itu berasal dari dua jenis makanan ya, bahan bakarnya yang dioplos. Pasti di dalam makanan kita pada umumnya terdiri dari karbohidrat ataupun lemak ya. Nah, itu dioplos. Ada jenis oplosan yang sangat berbahaya bila dikonsumsi secara terus-menerus, yaitu oplosan dari sisi jumlahnya, yaitu karbohidrat yang tinggi dan lemak yang tinggi. BBM oplosan ini yang untuk tubuh ini ya ternyata dapat berdampak buruk, sangat buruk sekali dan merusak tubuh ini ya. Dan BBM oplosan ini banyak digemari dan banyak beredar di masyarakat saat ini, yaitu bahan bakar BBM yang berbentuk junk food atau makanan-makanan kekinian. Itu banyak mengandung karbohidrat, contohnya ada tepung, ada gula di dalamnya, kemudian ada lemak juga, yaitu dalam bentuk minyak ataupun sumber hewani. Ya, contohnya saja ayam goreng crispy, ya, fried chicken, ya, kentang goreng, dan berbagai macam makanan-makanan kekinian, ya, junk food itu. Banyak konsumsinya dan relatif jumlahnya juga sangat besar dan rutin dikonsumsi. Ya. Bahan bakar oplosan inilah yang berbahaya. Ketika tubuh kita ini ada karbohidrat tinggi dan lemak yang tinggi juga, itu yang dibakar duluan adalah yang karbohidrat. Lemak langsung disimpan dalam bentuk lemak. Dan karbohidrat yang jumlahnya tinggi ini ketika dibakar atau ketika diolah untuk menjadi energi, ternyata energi itu tidak digunakan oleh tubuh ini, ya, yang sudah tersediakan melalui makanan ini tidak digunakan, maka gula ini disimpan dalam bentuk lemak juga jadinya pada akhirnya. Dan terjadilah penumpukan lemak yang double. Dari lemak itu sendiri, dari bahan bakar atau dari makanan yang berlemak, dan juga berasal dari gula darah yang berlebihan, eksesnya disimpan dalam bentuk lemak. Nah, ketika lemak berlebihan ini, itu menyebabkan keracunan di dalam tubuh ini yang disebut sebagai lipotoxicity. Apa dampak lipotoxicity atau keracunan lemak ini bagi tubuh ini? Kita bahas mulai dari atas ya, dari kepala sampai ke kaki. Dari kepala ketika terjadi lipotoxicity itu akan merusak otak. Dan maka terjadilah penuaan di otak ya. Sel-sel otak lebih cepat menuanya yang menimbulkan penyakit yang disebut sebagai Alzheimer ataupun demensia ataupun Parkinson. Nah, itu yang terjadi ketika lemak itu menumpuk di otak. Kemudian turun lagi, lemak itu bisa juga menumpuk di mata. Ketika menumpuk di mata, maka terjadi gangguan saraf mata ya, yang disebut sebagai retinopati. Dan yang tersering pada penderita kencing manis, hal ini terjadi retinopati yang disebut sebagai retinopati diabetikum. Akibatnya terjadi kebutaan, ya. Fatalnya bisa terjadi kebutaan. Ataupun juga bisa terjadi juga katarak, kemudian mata terasa kering. Nah, itu dampak-dampak dari lipotoxicity atau keracunan lemak dampak dari konsumsi bahan bakar oplosan bagi tubuh ini ya, yang salah ya. Kemudian turun lagi ke jantung. Nah, jantung bisa terjadi penumpukan lemak di sana dan lemak yang menumpuk di jantung bisa merusak otot jantung dan juga memberi ruang yang sempit bagi jantung untuk berkontraksi dengan baik. Dan ini tentu saja akan mengakibatkan kerusakan jantung yang disebut sebagai kardiomiopati ya. Jadi jantungnya melemah jadinya sehingga tidak bisa memompa dengan baik. Lalu jantung kandungannya adalah pembuluh darah.
Nah, ketika lemak itu ditumpuk di dalam pembuluh darah, maka terjadi kerusakan pembuluh darah. Ketika pembuluh darah rusak, pembuluh darah menjadi kaku dan juga berisiko pecah, berisiko juga terbuntu salurannya, sehingga meningkatkan tekanan dari darah. Tekanan dari pembuluh darah itu yang disebut sebagai hipertensi. Nah, kerusakan pembuluh darah itu sendiri bisa terjadi di mana-mana. Ketika di otak disebut sebagai stroke, ketika di pembuluh darah jantung disebut sebagai serangan koroner atau penyakit jantung koroner yang bisa menimbulkan kematian, lalu bisa juga di pembuluh darah lain, contohnya di pembuluh darah kaki yang mengakibatkan terjadi DVT namanya, deep vein thrombosis ya, atau penyakit pembuluh darah yang lainnya mengakibatkan resiko yang terbesar di kaki adalah kaki harus diamputasi bahkan ya. Itu yang terjadi ketika di pembuluh darah. Lalu kita turun lagi ke bagian perut. Di situ ada organ liver. Nah, liver yang terkena penumpukan lemak, ya, terjadi lipotoxicity di situ, maka terjadi yang disebut sebagai fatty liver atau perlemakan hati. Nah, perlemakan hati yang tidak ditangani dengan baik, maka akan berakibat terjadinya steatosis namanya ya. Hati itu menjadi mengeras, ya, dan tentu saja kerusakan hati itu akan mengakibatkan gangguan fungsi dari hati. Hati itu sangat luar biasa fungsinya. Dia memproduksi hormon, mengatur hormon, ya. Terus kemudian yang terpenting lagi juga sebagai organ untuk detoksifikasi. Ya. Ketika detoksifikasi racunnya tidak bisa dinetralisir oleh liver, maka tubuh ini akan keracunan jadinya. Nah, itu salah satunya. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi hati. Ya. Bila tertarik dengan fatty liver ini, Anda bisa simak pada tayangan saya yang lainnya ya. Simak di sana. Ya. Kemudian organ yang lain yang terkena juga masih di perut, yaitu pankreas. Nah, ini kalau kena pankreas, maka orang tersebut akan berisiko terkena kencing manis. Ya. Karena apa? Pankreas adalah organ yang memproduksi insulin. Insulin ini adalah mengendalikan gula darah. Ketika produksi insulinnya turun, ya, atau bahkan tidak terproduksi karena kerusakan dari pabrik dari insulin itu, yaitu pankreas, gara-gara lipotoxicity, gara-gara konsumsi bahan bakar oplosan tadi itu, maka produksi insulin juga akan jauh berkurang dan pengendalian gula di dalam tubuh ini juga tidak bisa terkendali dengan baik. Ya, dampaknya timbul kencing manis. Kencing manis kembali lagi komplikasinya dari ujung rambut sampai ujung kaki kan, jadinya ya lebih parah lagi komplikasinya jadinya. Itu terkena pankreas. Ternyata lemak pun bisa ditumpuk di organ ginjal. Padahal ginjal itu adalah penuh dengan air, lemak dan air itu berlawanan sebenarnya. Tetapi karena tempatnya atau penumpukannya sudah banyak di berbagai organ, maka lemak pun bisa ditumpuk di ginjal. Akibatnya terjadi kerusakan ginjal, dan yang terparah adalah terjadi gagal ginjal kronis yang tentu saja di akhir harus cuci darah, ya, seumur hidup harus cuci darah, ya, karena sulit mengontrol racun-racun yang harusnya dikeluarkan dari ginjal. Ternyata karena kerusakan ginjal, racun itu tidak bisa dikeluarkan, harus melalui proses cuci darah. Nah, itu dampak dari lipotoxicity gara-gara konsumsi bahan bakar oplosan. Ya. Lalu organ lain yang tersebar di dalam tubuh ini yang terkena adalah otot. Ya. Nah, ketika otot itu mendapatkan tumpukan lemak, maka otot akan mengecil jadinya atau rusak. Ya. Ketika otot-ototnya kecil, maka otot ini organ yang menyerap gula. Sehingga kelebihan gula itu sebenarnya diserap oleh otot untuk dijadikan energi. Tetapi ketika jumlah ototnya mengecil, berkurang, maka penyerapan penggunaan gula itu juga berkurang. Akibatnya gula makin tinggi, terjadilah resistensi insulin, dan terjadi kerusakan-kerusakan. Orang akan malas bergerak malahan. Dan ketika malas bergerak, yang terjadi penumpukan lemak juga semakin tinggi. Nah, itu lingkaran setannya jadinya. Lemak numpuk di otot, otot menjadi kecil, orang malas bergerak, mudah capek, dan ketika tidak bergerak, atau kurang bergerak, mengakibatkan penumpukan lemak juga semakin banyak jadinya di dalam tubuh ini. Kemudian turun lagi ke kaki yang saya sebutkan tadi itu, gangguan pembuluh darah kaki, gangguan saraf di kaki. Akibatnya kaki itu bisa timbul gangren, ya, kerusakan di kaki yang dampaknya harus diamputasi bahkan. Nah, itu dampak-dampak dari lipotoxicity gara-gara konsumsi bahan bakar oplosan. Nah, kita tidak boleh mengoplos dua-duanya sama-sama tinggi, tetapi salah satunya harus rendah. Ya, apakah itu karbohidrat yang direndahkan ataukah lemaknya yang direndahkan, ya, dikurangi serendah mungkin. Itu pilihan bagi Anda. Ada diet yang tinggi karbohidrat, rendah lemak, contohnya adalah
vegetarian, ya, ataupun sebaliknya tinggi lemak, rendah karbohidrat pada diet keto, diet paleo, diet karnivor, ya contohnya. Nah itu pilihan bagi Anda. Mana yang Anda pilih? Tidak boleh yang penting tidak bisa atau tidak boleh mengoplos dua-duanya sama-sama tinggi, karena kedua-duanya akan merusak jadinya. Ya. Bagaimana dia bisa merusak tadi? Yang saya sebutkan di depan tadi itu, ya. Itulah hati-hati ketika Anda konsumsi bahan bakar oplosan, ya, dapat merusak tubuh Anda. Ya. Pilihlah mana yang sesuai dengan kondisi Anda. Karbohidrat yang tinggi rendah lemak, ataukah rendah karbohidrat tinggi lemak. Pilihan pada Anda. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kali ini. Bila tayangan kali ini bermanfaat bagi Anda bisa bagikan pada yang lainnya. Dan sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Salam saya dari saya, Dr. Oi. Stay healthy.